down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kuni Atika Ahmad dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 530202400001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu karya tafsir yang paling berpengaruh di Nusantara, yaitu Tarjuman Al-Mustafid, yang mana Tarjuman Al-Mustafid ini karya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Kitab ini dikenal sebagai tafsir Al-Quran pertama yang ditulis lengkap dalam bahasa Melayu dan menjadi tonggak penting perkembangan studi Al-Quran di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan tentang penafsiran Tarjuman Al-Mustafid, tentunya kita harus mengenal siapa yang menulis kitab itu. Nah, yang menuliskan Syekh Abdurrauf As-Singkili. Mari kita membahas biografinya terlebih dahulu. Biografi beliau itu yang pertama tentu nama ya. Lengkap beliau yaitu Syekh Abdurrauf As-Singkili bin Al-Jawir Al-Fansuri As-Singkili. Beliau lahir di Singkili, Aceh pada awal abad ke-17 Masehi. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa beliau dinamai As-Singkili? Ya karena beliau itu lahir di desa Singkili yang mana tempat itu ada di Aceh. Nah, nama Al-Fansuri itu diambil dari nama ayahnya. Nama ayah beliau yaitu Ali Al-Fansuri. Beliau berasal dari keluarga yang religius, yang mana ayahnya itu merupakan ulama terkenal, yang mana ayahnya itu mimpin daya di institusi pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa. Nah, Abdurrauf As-Singkili itu menempuh pendidikan di Timur Tengah bertahun-tahun. Nah, setelah menuntut ilmu di Timur Tengah, beliau itu pulang dan menjadi ulama besar dan juga menjadi mufti kesultanan di Aceh. Beliau juga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang selanjutnya yaitu latar belakang penulisan Tarjuman Al-Mustafid. Nah, Tarjuman Al-Mustafid ini merupakan tafsir Quran pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan Jawi. Nah, tafsir ini itu diperkirakan lahir pada abad 17 Masehi sekitar tahun 1675. Nah, tujuan tafsir Tarjuman Al-Mustafid ini ditulis yaitu karena memudahkan tafsir ini ditulis dengan bahasa Melayu yaitu untuk memudahkan masyarakat Melayu pada saat itu dalam memahami tafsir Al-Quran. Kan jika tafsir Al-Quran ini ditulis dengan bahasa lokal, menggunakan bahasa daerah masing-masing, jadi masyarakat yang memahami pun akan gampang gitu. Nah, Tarjuman Al-Mustafid ini menggunakan metode tafsir bil ma'thur, yang mana dalam menafsirkan ayat itu merujuk pada hadis Nabi dan 36 perkataan sahabat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sumber penafsiran, yang mana pasti semua tafsir itu ada sumber penafsirannya. Nah, yang paling utama pasti merujuk pada Al-Quran. Terus yang kedua hadis Nabi. Terus yang ketiga itu pendapat para sahabat yang menjadi rujukan penting dalam memahami Al-Quran. Nah, selain itu tafsir ini juga dipengaruhi oleh kitab tafsir klasik yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang menarik dari tafsir ini juga tafsir ini tuh menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Melayu, baik dari segi bahasa maupun cara penyampaiannya. Jadi selain bersumber dari ajaran Islam klasik, tafsir ini juga dipengaruhi oleh budaya lokal.
Terus yang selanjutnya yaitu ada metode penafsiran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya di belakang bahwa metode tafsir itu tafsir bil maksur. Terus ada metode tahlili, yaitu menafsirkan satu ayat sesuai dengan urutan Al-Quran dari awal sampai akhir gitu, jadi per ayat. Jadi ayatnya urut, misal dari 1 sampai 10 atau berapa gitu. Nah, terus dari segi corak. Nah, tafsir ini itu bercorak adabi ijtimai karena penjelasannya sederhana dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Bahkan ada juga sedikit unsur tasawuf yang menunjukkan adanya nilai-nilai spiritual dalam penafsirannya. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh penafsiran. Di sini saya akan mengambil di surah Yusuf ayat 1 sampai 2, yang mana dalam contoh ini menunjukkan bagaimana para mufassir menguraikan makna ayat Al-Quran dengan cara yang mudah dipahami, komunikatif, dan sesuai konteks dalam bahasa Melayu Jawi. Pada ayat pertama, interpretasi menjelaskan bahwa ayat ini merupakan bagian dari Al-Quran yang benar dan menjadi penentu antara yang benar dan yang salah. Nah, uraian ini kemudian dihubungkan dengan kisah Nabi Yusuf, di mana keluarganya serta latar belakang dari penurunan ayat asbabun nuzul gitu maksudnya. Nah, sehingga pembaca mudah memahami bukan hanya secara harfiah, tetapi juga konteks cerita yang ada, tapi juga menyangkut ke konteks cerita yang ada. Nah, di sisi lain pada ayat kedua menekankan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk memudahkan manusia, khususnya masyarakat Mekah, dalam memahami isi dan maknanya. Penjelasan ini menunjukkan betapa mufassir itu berusaha untuk menekankan peran bahasa sebagai sarana untuk memahami wahyu, sekaligus menghubungkannya dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Jadi kan tafsir terjemahan Al-Mustafid ini kan berbahasa Melayu, menggunakan huruf Jawi. Nah, sedangkan Al-Quran itu dekat dengan bahasa Quraisy atau bahasa Arab. Nah, otomatis masyarakat Melayu kan ada mungkin ada beberapa masyarakat yang memahami bahasa Arab dan ada juga yang kurang memahami. Nah, makanya tafsir ini ditulis dengan bahasa lokal gitu. Terus gaya interpretasi yang digunakan umumnya ringkas, padat, dan langsung menuju ke inti maknanya. Karena jika tidak langsung merujuk ke inti yang dimaksud dari ayat tersebut, pembaca apalagi orang awam itu tidak mudah untuk memahami ayat tersebut. Nah, yang selanjutnya ada analisis yang mana tentu kita harus menganalisis contoh dari ayat itu tadi. Analisisnya apa sih? Nah, analisis terhadap contoh interpretasi tersebut menunjukkan adanya perubahan yang cukup jelas. Tentunya itu ada analisis tafsir terjemahan Al-Mustafid. Nah, kan kitab ini itu kan ada yang bentuk manuskrip berarti kan tulisan zaman-zaman dulu. Nah, terus ada yang versi yang udah bukan manuskrip dan udah jelas gitu loh, dan udah dicetak. Nah, antara manuskrip dan cetakan itu ada perubahan yang jelas, yang mana dalam versi cetakan terdapat tambahan elemen seperti harokat, tanda kurung, serta keterangan tambahan yang membantu menjelaskan batas antara teks ayat dan interpretasinya. Selain itu, telah terjadi perbaikan ejaan dan penyederhanaan struktur kalimat, menunjukkan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Melayu yang lebih standar dan mudah dimengerti oleh pembaca modern. Nah, berbeda dengan manuskrip yang mana biasanya
kalau manuskrip itu lebih mempertahankan bentuk asli dengan kalimat yang lebih panjang dan rumit dibandingkan versi cetakan yang berupaya menyediakan teks yang lebih singkat, terstruktur, dan komunikatif. Meskipun ada perubahan tersebut, inti dari makna interpretasi tetap terjaga, malah semakin memperkuat aspek kejelasan dan keterbacaan. Meskipun ada perubahan tersebut, inti makna dari interpretasi tetap terjaga, malah semakin memperkuat aspek kejelasan dan keterbacaan. Ini menegaskan bahwa proses filologis dalam tafsir terjemahan Al-Mustafid ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan teks, tetapi juga untuk beradaptasi secara intelektual agar tafsir tetap relevan dengan kebutuhan pembaca dari generasi ke generasi. Oke, mungkin cukup sekian dari bincang santai kita kali ini. Saya Gunatika Ahmad, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Gunatika Ahmad pamit undur diri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.